Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya di Satu Hari Satu Firman, dimana pada hari ini kita akan kembali membahas secara singkat renungan singkat dari Alkitab, dari firman-firman Tuhan. Dan sebelum itu marilah kita berdoa agar kita semakin dimampukan untuk memahami dan juga melakukan setiap dari firman-firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan, atas segala penyertaan-Mu sampai detik hari ini kami boleh melakukan setiap aktivitas kami Bapa. Bapa, semua karena kasih karunia Tuhan dan bukan karena kekuatan kami Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Bukalah mata hati kami agar kami dapat memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah kami Tuhan menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan hari ini saya ambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Tentu ini adalah ayat favorit buat kita ya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pikiran kita yang khawatir, yang overthinking, itu adalah cara iblis untuk mengendalikan kita, saudara. Saudara, ingat kisah Adam dan Hawa, bagaimana iblis mencoba membujuk manusia untuk memakan buah pengetahuan. Sebenarnya, saudara, yang diincar iblis, sasaran pertama iblis untuk mencobai manusia adalah pikirannya sendiri, saudara. Pikiran entah tentang gaji yang sedikit, tentang karyawan, tentang sekolah, tentang pendidikan, apapun itu, pasti iblis mencari celah, mencari jalan bagaimanapun itu agar dia bisa menguasai pikiran manusia. Nah, itu yang bahaya, saudara. Karena kenapa? Ketika pikiran kita dikuasai oleh roh jahat, dikuasai oleh iblis, maka kita akan menjadi bimbang, iman kita tergoyahkan, entah kita khawatir, entah kita overthinking, entah kita berpikiran cemas, atau kita menyimpan suatu luka, kesalahan orang lain. Iblis akan seolah-olah memutar balikan. Sebagai contoh, untuk kasus mencuri, pada saat kita akan mencuri, iblis pasti membisikkan kepada kita, ayo ambil saja barangnya. Kamu juga perlukan barang itu, dan kamu juga ketika kamu mengambil tidak ada yang tahu. Nah, itulah cara iblis untuk menggoyahkan pikiran kita, saudara. Makanya kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena iblis juga menggoyahkan pikiran mereka. Iblis membuat mereka berpikiran, oh buah inilah yang paling bagus, oh buah inilah yang paling enak dimakan, yang paling panas dimakan. Iblis berkata bahwa ketika kamu makan buah ini, kamu akan serupa menjadi sama dengan Allah. Nah, dari perkataan itu Adam dan Hawa berpikiran, oh ketika saya makan buah pengetahuan ini, maka saya akan menjadi manusia yang hebat, tahu segala yang baik dan yang jahat. Memang pada dasarnya mereka tahu segala yang baik dan yang jahat, saudara. Tetapi di sini yang perlu kita tahu, walaupun kita mengetahui segalanya, kita mempunyai segalanya, tetapi kalau kita sudah dikuasai iblis, entah itu dimulai dari pikiran saja, maka semuanya juga pasti diserang oleh iblis. Di dalam psikologi, pikiran itu menentukan perilaku, saudara.
menentukan suasana hati. Semisal berpikiran, oh kok aku uangnya sedikit ya, maka perasaan hatinya jengkel atau mungkin menyerah, putus asa, dan mempengaruhi tindakan untuk mencuri, motivasi untuk mencuri, motivasi untuk misal judi online atau datang ke dukun untuk dapat uang banyak. Itu yang mau iblis serang, saudara. Jadi pikiran itulah yang harus kita jaga. Nah, bagaimana dengan menjaga? Di sini dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan doa dan permohonan, saudara. Doa itulah yang paling penting, saudara. Ketika Anda ingin bekerja, ketika Anda ingin kuliah, ingin sekolah, ingin melakukan apapun itu, kalau Anda ingin benar-benar berhasil, libatkan Tuhan, saudara. Amin. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Inilah kenapa Paulus, walaupun dia di dalam penjara, dia bisa tetap mewartakan Injil dengan surat-suratnya, saudara. Itu karena apa? Karena Paulus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Nah, itu yang perlu kita contoh, bahwa menghadirkan Tuhan, mengizinkan Tuhan berperkara, mengizinkan Tuhan untuk join, untuk gabung di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus juga meminta agar kita sempurna seperti Bapa. Memang manusia tidak ada sempurna, tetapi maksud sempurna seperti Bapa adalah ketika kita hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya kita mengizinkan hadirat Tuhan untuk menguasai kehidupan kita. Dan pada saatnya, pada waktunya kita juga akan bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah yang dimaksud sempurna serupa dengan Tuhan. Amin. Jadi kita, walaupun kita secara Kristen, kita tetap ibadah, tetapi kita juga yang penting adalah meneladani cara hidup Yesus. Yesus kemana-mana dia berdoa, saudara. Ke bukit, bahkan untuk mukjizat 5 roti 2 ikan dia juga berdoa, saudara. Jadi kita perlu mencontoh cara hidup Yesus agar kita tidak dikuasai iblis lagi, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas renungan singkat ini, Bapa. Bukalah mata hati kami, Bapa. Ajarlah kami, Tuhan, agar semakin mengenali, mendalami setiap dari firman-firman Tuhan. Bahkan tidak hanya mengenali Tuhan, tetapi juga melakukan setiap dari firman-firman Bapa. Bapa, walaupun renungan ini singkat, tetapi kami percaya Engkau terus berbicara di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap aktivitas kami, hari-hari kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.